Kapten Timnas Indonesia U20 sudah move on dari kekalahan atas Iran, usung misi bangkit lawan Uzbekistan. Respon Sandy Walsh saat dipancing media Belgia yang jelekan Timnas Indonesia. Nantikan duet tower kembar J.I. Jes dan Elkan Bagot saat jumpa Australia. Indra Sapri jadi olok-olokan publik, aus validasi. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman memberikan like-nya ke video ini karena itu gratis dan sangat sederhana. Terima kasih. Kapten Timnas Indonesia U20 Doni Tripamungkas sudah usung misi bangkit saat jumpa Uzbekistan di laga kedua grup C Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 membuka perjuangan di Piala Asia U20 dengan kekalahan telak 3-0 atas Iran. Pada kesempatan tersebut, Timnas Indonesia U20 sudah tertinggal ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Hasil ini membuat Timnas Indonesia U20 menempati dasar klasemen grup C Piala Asia U20 2025. Kekalahan ini jelas membuat langkah Timnas Indonesia semakin berat. Garuda Nusantara harus menang atas Uzbekistan untuk menjaga peluang lolos. Laga tersebut bakal digelar pada 16 Februari 2025. Uzbekistan jelas bukan lawan yang mudah. Pasalnya Uzbekistan adalah tim yang berstatus sebagai juara bertahan. Seusai laga lawan Iran, Indra Sapri selaku pelatih kepala Timnas Indonesia melakukan evaluasi. Hal ini karena Timnas Indonesia U20 harus tampil lebih baik di laga selanjutnya. Kapten Timnas U20 Indonesia Doni Tripamungkas mengusung misi yang sama dengan sang pelatih. Pemain belakang Persija Jakarta tersebut sudah move on dari hasil negatif di laga perdana. Doni Tripamungkas mengusung misi bangkit saat jumpa Uzbekistan nanti. Pemain 19 tahun tersebut yakin bahwa Timnas Indonesia U20 masih memiliki peluang untuk lolos. Pada pertemuan terakhir pada edisi 2023, Timnas Indonesia U20 berhasil menahan imbang Uzbekistan tanpa gol. Baik keturunan Sandy Walsh mendapatkan pernyataan dari Belgia yang berpeluang membuat dirinya menjelek-jelekan Timnas Indonesia. Meski demikian, Sandy Walsh dengan cerdas menanggapi pernyataan itu melalui respon yang membuat media asing tersebut tak bisa mengkritik Timnas Indonesia. Momen itu terjadi ketika bek sayap berusia 30 tahun tersebut mendapat panggilan telepon dari jurnalis media Belgia, GZ van Antwerpen. Salah satu yang dinyatakan kepada Sandy adalah perihal alasan dirinya tiba-tiba tersisih dari skuad KF Mechelen. Jurnalis itu bertanya apakah momen membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada Januari tahun lalu memiliki andil besar atas kemunduran situasinya di klub itu. Sandy Walsh sendiri dengan cerdas menjawab bahwa selepas membela Timnas Indonesia yang tersingkir di babak 16 besar pun dirinya masih jadi andalan pelatih Besnik Hasi. Hal itu terbukti lantaran bek berdarah Surabaya itu masih menjadi starter ketika timnya menghadapi Anderlecht dan juga Kies Aupin. Baru setelah itu dirinya tiba-tiba tersisih dari skuad. Menyitat dari transfer market, Sandy Walsh tercatat cuma tampil 7 pertandingan bersama KF Mechelen musim ini. Dalam periode tersebut, Sandy Walsh hanya mendapatkan 288 menit bermain. Hal itu menjadi alasannya untuk memilih hengkang ke Yokohama Marinos. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot baru-baru ini menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia usai kian tampil luar biasa bersama klubnya, yakni Blackpool FC. Melansir dari laman resmi klub, bek berusia 22 tahun tersebut mencatatkan 8 laga di musim ini. Uniknya, Elkan Bagot justru kian menunjukkan grafik peningkatan performa usai sembuh dari cederanya pada akhir tahun 2024 lalu. Sontak hal ini membuat banyak pihak memprediksi dirinya akan kembali memperkuat Timnas Indonesia di era kepelatihan Patrick Kluivert. Berbekal menit bermain reguler yang diperoleh bersama Blackpool FC, bek keturunan Inggris Indonesia tersebut kemungkinan akan dipanggil Timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain dan juga Australia di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Lebih lanjut lagi, jika Elkan Bagot dipanggil dan tampil sebagai starter di laga kontra Australia nanti, bukan tak mungkin pecinta sepak bola Indonesia akan melihat duel menara kembar J.I. Jes dan Elkan Bagot di sektor pertahanan Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, kedua pemain tersebut memiliki postur yang cukup tinggi sebagai seorang bek. Melansir dari laman transfermarket.co.id, duet antara Jai dan juga Elkan jika benar-benar terjadi dalam laga kontra Australia ataupun Bahrain nantinya
pastinya akan menjadi duet back tengah tertinggi di timnas Indonesia. Jai yang memiliki postur tubuh 190 cm akan disandingkan dengan Elkan Bagot yang memiliki postur 196 cm di sektor back tengah. Tentunya kedua pemain menara kembar tersebut diprediksi akan menjadi tembok kokoh di sektor pertahanan. Belum lagi Patrick yang memiliki kebiasaan memasang dua back tengah sejajar, kemungkinan sangat mengandalkan para pemain bertahan yang mampu berperan sebagai tembok kokoh di depan gawang. Belum lagi keduanya memang tak pernah bermain semenjak JIJ resmi menyandang status WNI pada awal tahun 2024 yang lalu. Lantas apakah hal tersebut bisa terjadi dalam laga kontra melawan Australia ataupun Bahrain? Tentu saja semua kembali kepada sang pelatih Patrick Clifford. Kekalahan telak 3-0 timnas Indonesia U20 dari Iran pada misi pertama babak fase grup C Piala Asia U20 membuat publik ramai-ramai mengolok-ngolok pelatih Indra Sapri. Di platform media sosial TikTok X, publik yang menyoroti isi bio akun Instagram Indra Sapri pasca kegagalan timnas Indonesia U20. Pada bio akun pelatih berusia 62 tahun itu tertulis prestasi yang diraih selama melatih tim muda Indonesia. Keterangan di bio itu yang kemudian jadi bahan olok-olokan publik di media sosial. Akun TikTok @arfatv misalnya kemudian membandingkan bio Indra Sapri dengan pelatih top dunia Pep Guardiola, Jose Mourinho, dan Carlo Ancelotti. Unggahan video itu pun mendapatkan banyak komentar dari netizen. Sementara itu Indra Sapri usai pertandingan mengatakan kelemahan tim asuhannya saat ini adalah mengantisipasi umpan-umpan silang.